Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Akuntansi Syariah kelas A, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian dampak COVID-19 terhadap pasar saham di negara maju dan berkembang, studi kasus di negara Indonesia dan Korea Selatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 7 orang, yaitu ada Ayu Lestari, Intan Permatasari, Marini Rahma Safira, Mutiara Saputri, Suci Kurnia, Thomas Alva Edison, dan Yogi Warso. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 terhadap pasar saham di Indonesia dan Korea Selatan. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah investor. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian jurnal-jurnal terdahulu. COVID-19 adalah masalah global yang dialami oleh seluruh dunia. Masalah ini pertama kali muncul di Cina pada 31 Desember 2019 di sebuah kota yang bernama Wuhan. Namun, WHO melaporkan bahwasannya kasus ini pertama kali muncul pada 1 Desember 2019. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam hal menghentikan penyebaran COVID-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakatnya seperti dalam bidang bisnis, pendidikan, pariwisata, dan lainnya. Hal ini menyebabkan tersebarnya pengangguran dan terganggunya sistem permintaan dan penawaran hingga melemahnya harga saham. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini, kami ingin membahas dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap pasar saham di negara berkembang Indonesia dan negara maju yaitu Korea Selatan. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pasar modal. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1548 KMK 1960 tentang Peraturan Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat ini, para pelaku pasar yaitu individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana atau surplus fund melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia disingkat dengan BEI atau Indonesia Stock Exchange atau yang disebut dengan IDX, merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas dan operasional transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember tahun 2007. BRI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System atau JATS. Sejak 22 Mei 1999, sistem aktual yang digunakan sejak 2019 yaitu sistem JATS. Sendiri dalam sistem baru bernama JATS XG yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia, pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, Bursa Efek Indonesia menyebarkan data peredaran harga saham ini melalui media cetak dan media elektronik. Saat indikator peredaran saham itu disebut dengan indeks harga saham. Dan saat ini, Bursa Efek Indonesia mempunyai beberapa jenis indeks, ditambah dengan 10 jenis indeks sektoral, yaitu indeks tersebut IHSG, indeks harga saham gabungan, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen partisipasi indeks. Kedua, indeks individual yang merupakan indeks dari masing-masing saham berdasarkan pada harga dasar. Indeks terkipat menggunakan 14 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Indeks 30 menggunakan 30 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Indeks Kompas 100 menggunakan 100 saham pilihan harian Kompas. Indeks sektoral menggunakan
semua saham yang masuk dalam sektor yang sama. Jakarta Islamic Index menggunakan 30 saham terpilih yang termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Bapepam LK yang sekarang disebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Indeks Bursa Syariah Indonesia atau Indonesia Syariah Stocks Index (ISSI) yang menggunakan semua saham yang termasuk dalam daftar 6 efek 6 syariah yang diterbitkan oleh Bapepam LK atau OJK. Indeks Bisnis 27 menggunakan 27 saham terpilih yang bekerja sama dengan Harian Bisnis Indonesia. Indeks Pevindo 25 menggunakan 25 saham terpilih bekerja sama dengan Pevindo. Indeks Trikahati menggunakan 25 saham terpilih yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap lingkungan, bekerja sama dengan Yayasan Kehati. Indeks Esminfra 18 menggunakan 18 saham terpilih yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan penunjangnya, yang bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Indeks papan utama dan papan pengembangan, indeks yang didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu kelompok papan utama dan papan pengembangan. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh Intan Permatasari. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pasar modal Korea Selatan. Bursa Korea, dalam bahasa Inggrisnya Korea Exchange atau KRX, yaitu operator bursa efek tunggal di Korea Selatan. Perusahaan ini bermarkas di Busan dan memiliki kantor untuk pasar tunai dan pengawasan pasar di Seoul. Indeks pasar saham utama bursa Korea yaitu KOSPI. Korean Composite Stock Price Index atau KOSPI adalah serangkaian indeks yang melacak semua bursa efek Korea beserta komponen-komponennya. Indeks KOSPI yang terkenal adalah KOSPI 200, yaitu terdiri dari 200 perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa Korea. KOSPI 200 melacak sekitar 700% dari nilai pasar bursa efek Korea secara keseluruhan. Bursa Korea diciptakan menempuh integritas bursa efek Korea atau Korea Stock Exchange, bursa berjangka Korea atau Korea Future Exchange, dan pasar saham Kosdaq di bawah Undang-Undang Bursa Efek dan Berjangka Korea. 7 pasar sekuritas dan derivatif mantan bursa sekarang divisi usaha bursa Korea. Divisi pasar saham, divisi pasar Kosdaq, dan divisi pasar derivatif. Pasar saham, menurut Martalena dan Martalinda, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan secara surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar saham adalah sebuah tempat untuk mengumpulkan modal jangka panjang bagi pemerintah dan industri serta tempat pembeli dan menjual sekuritas bagi investor. Kajian teori selanjutnya yaitu tentang saham dan indeks saham. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau suatu badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Untuk indeks saham, Bursa Efek Indonesia mendefinisikan indeks saham sebagai ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu dan dievaluasi secara berkala. Tujuan dan manfaat dari indeks saham yaitu pertama, mengukur sentimen pasar. Kedua, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Ketiga, benchmark bagi portofolio aktif. Keempat, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Kelima, proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Kemudian, kajian teori tentang wabah COVID-19. Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo, virus corona penyebab sakit COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan.
Tetapi, strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies. Tanggal 30 Agustus 2020, total kasus yang telah dikonfirmasi mencapai lebih dari 25 juta dengan total kematian jumlahnya lebih dari 850,6 ribu. 213 negara dan 2 kawasan teritori terdampak wabah penyakit COVID-19. Badan Moneter Internasional memperkirakan akan adanya perlambatan pada ekonomi global. IMF memproyeksi kerugian perekonomian global akibat COVID-19 bisa mencapai 12 triliun dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah. Kurs atau nilai tukar suatu mata uang adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara asing lainnya. Definisi lain mengenai nilai tukar mata uang atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu perbandingan antara nilai atau harga mata uang antara kedua mata uang yang berbeda tersebut. Nilai tukar biasanya mengalami perubahan. Perubahannya dapat berupa depresiasi maupun apresiasi. Nilai tukar sistemnya dapat diklasifikasikan menurut tingkat di mana nilai tukar tersebut dikendalikan oleh pemerintah. Sistem nilai tukar biasanya jatuh ke salah satu dari kategori berikut, yaitu fixed exchange rate, freely floating exchange rate, managed float exchange rate, dan hedge exchange rate. Pasar saham di Indonesia dapat dilihat dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan sebelum COVID-19, yaitu pada Januari sampai Desember 2019 cukup stabil. Penurunan saham di Indonesia mulai terjadi pada bulan Januari 2020. Penurunan paling signifikan terjadi pada bulan Maret 2020, di mana COVID-19 mulai memakan korban positif di Indonesia dan semakin meningkat jumlahnya. Sektor industri yang mengalami penurunan paling tinggi yaitu sektor industri properti dengan nilai penurunan indeks sebesar 33,32%. Sektor properti sangat lesu, tingkat pembelian properti atau perumahan, apartemen, dan lain-lain turun sangat drastis karena menurunnya daya beli masyarakat serta fokus masyarakat lebih mengarah kepada kesehatan. Sedangkan sektor industri yang mengalami penurunan terkecil yaitu sektor industri consumer goods dengan penurunan indeks sebesar 9,96%. Pada bulan Maret, tercatat volume perdagangan lembar saham finansial spesialis asing yang menjual lebih banyak saham dibandingkan membeli. BEI dan OJK telah menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan umum untuk mengatasi penurunan di pasar saham seperti peraturan pembekuan sementara perdagangan atau auto stop selama 30 menit jika dalam sehari pasar saham terkoreksi 5%, memperbolehkan emiten melakukan buyback tanpa melalui RUPS, kebijakan penurunan batas bawah dari auto dismiss asimetris yang sebelumnya 10% menjadi 7%, dan melarang transaksi brief offering. BEI dan OJK telah menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan umum untuk mengatasi penurunan di pasar saham seperti peraturan pembekuan sementara perdagangan atau auto stop selama 30 menit jika dalam sehari pasar saham terkoreksi 5%, memperbolehkan emiten melakukan buyback tanpa melalui RUPS, kebijakan penurunan batas bawah dari auto dismiss asimetris yang sebelumnya 10% menjadi 7%, dan melarang transaksi brief offering. Adanya COVID-19 ini mengakibatkan pergerakan negatif pada indeks harga saham gabungan sehingga berimbas pada perekonomian Indonesia. BEI mengungkapkan bahwa pada umumnya harga saham di seluruh sektor industri mengalami penurunan dan menyebabkan nilai IHSG terkoreksi sangat dalam. Bahkan, sebagian emiten mulai mempersiapkan dana untuk melakukan buyback saham. Kondisi yang tidak menentu juga menyebabkan sebagian investor asing melepas saham yang sudah ditanamkan di Indonesia. Hal ini karena kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang menurun. Pasar modal Korea Selatan, Bursa Korea atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Korea Exchange (KRX), yaitu operator bursa efek tunggal di Korea Selatan. Perusahaan ini bermarkas di Busan dan memiliki kantor untuk pasar tunai dan pengawasan pasar di Seoul. Indeks pasar saham utama Bursa Korea yaitu KOSPI atau Korean Composite Stock Price Index atau KOSPI adalah serangkaian indeks yang melacak semua bursa efek Korea beserta komponen-komponennya. Indeks KOSPI yang terkenal adalah KOSPI 200, yaitu terdiri dari 200 perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Korea.
KOSPI melacak sekitar 70% dari nilai pasar Bursa Efek Korea secara keseluruhan. Indeks ini dianggap sebagai barometer gerakan keseluruhan pasar saham Korea dan digunakan untuk patokan kinerja investor dan dana investasi di pasar Korea karena komponennya adalah saham berkapitalisasi besar. Beberapa varian KOSPI meliputi KOSPI 100 yang berfokus pada mid caps dan KOSPI 50 yang mewakili small caps. KOSPI juga mengacu pada kelompok indeks yang mengacak industri tertentu termasuk bahan kimia dan bank, serta kode indeks yang berspesialisasi dalam saham dividen. Materi yang selanjutnya adalah dampak COVID-19 terhadap negara Indonesia. Dampak COVID-19 pada sektor hortikultur esensial dan random industri merupakan sektor yang mengalami penurunan yang weighting tinggi, yaitu di atas 30%. COVID juga memberikan dampak pada sektor pariwisata Indonesia, di mana jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia jumlahnya menurun. Sektor-sektor pendukung seperti sektor pariwisata, seperti hotel, pengusaha retail, hingga restoran, juga mengalami dampak akibat COVID-19. Hotel-hotel mengalami penurunan hingga 40%. Hal ini mempengaruhi kegiatan operasional hotel sekaligus mengancam kegiatan bisnisnya. Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mengurangi dampak COVID-19, diantaranya adalah melakukan penurunan atas BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,70% suku bunga deposit facility, sebesar 25 bps menjadi 4%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Langkah ini diterapkan bertujuan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap nilai tukar rupiah. COVID-19 memberikan dampak terhadap pergerakan kurs di mana selama periode penyebaran corona pada Januari 13 April 2020 terjadi capital outflow yang jumlahnya mencapai 159,3 triliun. Sebagai besar merupakan surat berharga negara Rp 143,5 triliun, 91%, saham Rp 11,8 triliun, 7,4%, SBI Rp 3,3 triliun, 2,1%, dan obligasi koperasi Rp 0,6 triliun. Tercatat juga dari 2 Maret hingga 16 April 2020 kurs rupiah terhadap US dollar terkoreksi melemah sekitar 12,4%. Yang selanjutnya dampak COVID-19 terhadap negara Korea Selatan. COVID-19 mengakibatkan perdagangan penjualan saham finansial spesialisasi di Korea Selatan pada bulan Maret juga tercatat lebih tinggi dibanding pembeliannya. Akan tetapi dengan adanya tren yang sangat kecil untuk menanggulangi berjualannya harga saham, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan memutuskan untuk melakukan larangan short selling saham di seluruh pasar sahamnya. Contohnya Komisi, Kosdaki, dan Konek. Dalam jangka waktu 6 bulan dari 16 Maret hingga 15 September 2020, selama periode tersebut pula batasan pembelian kembali atau buyback saham juga akan dicabut untuk beberapa emiten. PDB real di Korea Selatan pada Q2 2020 mengalami penurunan sebesar -3,2% secara triwulan, tetapi bounce back ke pertumbuhan 1,9% di Q3 2020. Salah satu faktor pendorongnya merupakan nilai ekspor yang sebagai galang satu penunjang ekonomi merupakan kinerja yang baik serta berkelanjutan stimulus yang diberikan.
Dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Menurut analisis Korea Economic Research Institute, perekonomian negara ini akan mulai menurun sebesar 1,7% di semester pertama dan 2,9% di semester kedua. Proses pertumbuhan ini jauh lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 0,1% yang dibuat oleh Bank of Korea pada bulan Juni lalu. Sementara, sektor ekspor yang merupakan salah satu pilar perekonomian Korea Selatan juga diprediksi akan menyusut 2,2% tahun ini. Tentunya, ini juga merupakan dampak dari wabah COVID-19 yang bukan hanya berpengaruh pada Korea Selatan, melainkan juga pada perekonomian global. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 adalah masalah global dan masih menyebabkan emosi dan gejolak negatif. Hal ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor lain, terutama perekonomian. Akibat merebaknya COVID-19, turun nilai IHSG terbesar terjadi pada bulan Februari dan Maret 2020. Berdasarkan indeks harga saham gabungan per 31 Maret 2020, indeks tersebut terkoreksi sebesar 2,24% dari nilai indeks penutupan pada akhir Januari 2020. Sementara, Korea Selatan, negara yang terkenal dengan industri amusemennya, juga terdampak COVID-19 yang mengakibatkan aktivitas perdagangan penjualan saham finansial spesialis asing di Korea Selatan pada bulan Maret juga tercatat lebih tinggi dibanding pembeliannya, akan tetapi dengan share yang sangat kecil. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya Yagi Warsajadi Putra, mewakili seluruh anggota kelompok 1, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.